Nama saya Ahmad Fahnul Nur Rahman, bisa dipanggil Mas Kipit itu. Biasanya teman-teman itu manggilnya Mas Kipit itu. Latar belakang saya itu lulusan SMP, Mas. Pekerjaan itu biasanya itu sebelum dijamur tiram itu serabutan, Mas, gitu. Nguli gitu, Mas. Nguli di bangunan, tebang pohon gitu, Mas. Gergaji itu loh, Mas. Itu pokoknya serabutan lah, umumnya di perdesaan gitu. Awal kenal jamur tiram itu dari temen, Mas, itu. Temen itu ada yang budidaya jamur tiram gitu. Kok kelihatannya itu nyantai gitu, Mas. Saya akhirnya itu tertarik gitu loh, Mas. Akhirnya saya itu mencoba. Sebenarnya dari awal itu belum bisa, ilmu dari budidaya jamur tiram itu saya nggak bisa sama sekali. Dari hati penasaran ingin mencoba budidaya jamur tiram ini, ya apa sih, Mas, ilmune kan ngono, Mas. Akhirnya belajar dari masternya jamur itu, dari sana sepenuhnya itu saya itu belajar dari pengalaman saya, Mas, itu. Soalnya kalau belajar dari orang itu biasanya itu juga namanya orang, Mas, itu loh. Apalagi di jiwa bisnis itu, Mas. Kadang ada yang kayak mengajari cuma itu malah menjerumuskan gitu loh, Mas. Namanya di bidang usaha, Mas, itu loh. Untuk ilmu itu malah 90% itu kayak mencari sendiri gitu loh, Bang. Jenis itu jamur itu ada 3, Mas. Yang satu itu jamur tiram putih, yang 2 itu jamur tiram coklat, yang satu yang 3 itu kuping. Yang sulit itu jamur tiram coklat, Mas, itu. Dari proses awal sampai memekarkan jamur itu loh, Mas, sulit itu, Mas. Ya, jamur tiram coklat itu. Kalau yang kuping sama yang putih itu agak santai, agak enak lah itu dikerjain itu dari awal proses pembuatan media tanam itu. Untuk bahan pertama itu membuat backlog itu, Mas. Ini ya. Iya. Ya, permisi ya, Mas. Ini ya, Mas. Ini namanya backlog, Mas. Ini baru kayak di sini tuh bahan bakunya di sini tuh serbuk pohon itu, Mas. Kayu itu gergajen somel gitu, Mas. Untuk ada nutrisi itu dedak atau katul, Mas. Itu ada kapur untuk mengatur pH-nya itu. Setelah diaduk ya, Mas, ditaker, aduk, itu di packing, Mas. Nah, dari adonan tadi di packing dimasukkan ke dalam plastik ini, lalu di press biar padat. Setelah itu di steam, Mas. Di steam itu di open. Tujuannya apa? Tujuannya biar steril ini. Ya. Nah, soalnya kayu itu ada bakteri, sedangkan jamur tiram itu rawan dengan hal-hal yang tidak steril. Alhamdulillah, Mas, sekarang untuk ada peningkatan lah gitu, Mas. Dari perintis kecil itu ada peningkatan. Yang dulu itu cuma bisa produksi 100 backlog 100 media itu, Mas. Sekarang alhamdulillah sampai per hari itu
800 sampai 1000 gitu mas. Setelah disetim pengopenan itu langkahnya penebaran bibit gitu mas, penebaran bibit. Dari proses biasanya itu menunggu meselium. Meselium itu spora itu, meselium itu sampai penuh. Nah, untuk mencapai penuh itu biasanya 1 bulan mas, memang cukup lama itu. Nanti gini mas, bisa tumbuh jamurnya atau enggak itu mas, kelihatan dari inkubasi ya. Jadi jamur itu ada ruang-ruang tertentu, enggak langsung ditaruh di kumbung gitu. Nah, kumbung itu untuk memekarkan jamurnya yang lembab gitu. Enggak bisa mas untuk penebaran langsung pindah kumbung yang lembab itu enggak bisa. Soalnya di kumbung itu banyak bakteri-bakteri dari baklok yang sudah lama gitu loh mas. Jadi kita itu perlu tempat inkubasi yang steril. Bisa dipindah itu kalau bener-bener jadi mas itu. Soalnya kelihatan kan kita itu tani teman. Tani itu menebar bibit, tanam bibit. Kadang juga ada yang mati, kadang juga ada yang tumbuh gitu loh mas. Nanti kalau yang bener-bener tumbuh, nanti kita pindah ke kumbung gitu. Kalau yang bibitnya mati kita sortir, kita daur ulang lagi mas gitu. Soalnya bahan sekarang itu mahal banget mas, dan sulit untuk dicari gitu loh mas. Dari awal tumbuh pertama itu sampai akhir itu kisaran 3 bulan sampai 3,5 bulan sampai 4 bulan mas, tergantung media tanamnya itu bagus apa enggak kita buat awalnya tadi gitu. Nutrisi cukup gitu, bibit yang baik, dan yang tidak ketinggalan itu yaitu perawatan lah mas. Perawatan itu sangat penting sekali, menjaga kelembapan kumbung. Sebenarnya ada mas, nutrisi tambahan itu ada, cuma kalau saya sendiri jarang mas pakai nutrisi tambahan itu, jarang. Soalnya apa mas, membuang uang mas, itu nggak ada hasil gitu mas. Mending kita itu memperbaiki nutrisi di awal buat tadi gitu loh mas. Nutrisi dicukupkan sangat baik gitu loh mas. Nanti pasti nggak bohong, jamurnya itu mas gemoy gitu loh mas, besar onalnya itu bagus itu. Perawatan itu ada, memang tempat yang lembab itu nggak jauh dari bakteri gitu mas, kayak mime gitu loh mas, mime kayak gurem gitu loh mas, cuma bukan gurem ayam enggak mas, gurem namanya itu kalau di jamur itu gurem jamur gitu mas. Itu biasanya itu 1 bulan sekali kita semprot. Iya mas, ini untuk menjaga jamur segarnya itu ada konsumen telepon, mas jamur tiram mas. Lah, saya langsung petikan. Soalnya jamur itu kalau metiknya mendekati pasar itu lebih bagus itu loh mas. Pasar itu ada yang pasar sore, ada yang pasar subuh gitu loh mas. Tengkulak itu membutuhkan jamur segar untuk dijual kembali gitu loh mas. Otomatis saya itu mengakali biar jangkanya agak panjang, itu saya metik yaitu berdekatan dengan bukanya pasar gitu. Saya ini termasuk pemula mas itu mas, nggak lama juga. Saya itu bisaran 3 tahun ini mas itu. Kalau ingin terjun di budidaya jamur tiram itu pokoknya yang telaten, yang ulet gitu. Soalnya memang butuh ilmu yang agak sulit gitu loh mas, agak sulit, butuh ketelatenan, dan perputaran uang itu memang lama. Kayak tadi nunggu pertumbuhan jamur itu lama dari awal pembibitan itu mas. Pokok semangat, kita bisa tahu ngukur pasar, permintaan pasar gimana gitu. Soalnya di budidaya jamur tiram itu petani plus penjualnya gitu mas. Insya Allah
kita kembangkan bersama-sama. Untuk ke mitra-mitra itu alhamdulillah permintaan media tanam itu cukup baik sekali.